Jadi mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas siapa di sini? Oke, Firman pimpin untuk berdoa. Oke? Ya, Silakan ya, kita Pak. mulai pelajaran ini. Marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Amin. Selesai. Oke. Bapak mau tanya nih, ada yang nggak hadir nggak? Hadir semua. Ikram sama Tita ya. Agus. Agus juga. Monika. Ada yang tahu alasan mereka berkelas nggak datang? Oh iya. Oke. Jadi, banyak banget yang nggak hadir di kelas kita. Rumah bapak situ. Oke. Karena yang hadir juga banyak dan yang nggak hadir juga banyak dan nggak apa-apa. Itu tidak akan mempengaruhi efektivitas pembelajaran kita. Ya, Pak. Jadi kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ada pertanyaan untuk anak-anak. Ada yang pernah mendengar istilah ASEAN? Masa nggak pernah dengar kata ASEAN? Nah, karena anak-anakku semua di sini masih awam dengan istilah ASEAN, tidak tahu apa itu ASEAN dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN, apa itu ASEAN, kemudian apa saja bentuk-bentuk kerjasama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dan akan kita bahas mendalam pada pelajaran. Pelan-pelan, Pak. Sudah siap anak-anakku sekalian? Biar nggak membosankan, Bapak ada video. Masa buka proyektor dulu. Oke. Nah, bisa dibaca posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam ASEAN. Oke. PPT Bapak ini ajaib banget. Jadi dia itu bisa ditekan-tekan. Jadi kalau kita klik dia akan langsung tembak. Oke, jadi kita akan mulai dari materi dulu anak-anak ya. Silahkan kita simak. Bapak ada video di sini. Oke, silahkan videonya disimak. Tadi ada anak sudah nonton videonya kan? Sudah, Pak. Ya, oke, ada sedikit penjelasan dari Bapak terkait isi video. Oke, jadi seperti yang kita ketahui, ASEAN adalah organisasi negara-negara, organisasi bilateral antar negara. Anak-anak sudah tahu apa itu hubungan bilateral? Belum, Pak. Hubungan bilateral itu adalah hubungan antar negara. Nah, karena yang berhimpun dalam ASEAN itu adalah banyak negara, maka disebut sebagai hubungan multilateral karena banyak negara yang berhubungan di dalamnya. Oke, apa saja peran dan posisi Indonesia di dalam ASEAN itu bisa anak-anak baca di sini. Jadi di dalam ASEAN itu sebuah negara itu bisa melakukan hubungan kerjasama di bidang perdagangan yang kita kenal dengan istilah ekspor dan impor. Nah, ekspor adalah kegiatan untuk menjual jasa atau menjual barang kita ke luar negeri. Dan impor adalah kebalikan, yakni kita membeli barang atau jasa dari luar negeri untuk kita gunakan di dalam negeri. Oke, next selanjutnya. Ya sama next selanjutnya. Oke, Bapak juga masih ada video di sini. Sekarang setelah kita tadi membahas terkait di bidang ekonomi, sekarang kita akan menonton video untuk mengetahui peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Bapak puterin ya. Siap di. Oh, mohon maaf, tadi di bidang politik ya, sekarang di bidang politik. Oke, 1, 2, 3, silakan disaksikan. Oke, sudah disaksikan videonya anak-anak? Sudah cukup jelas pembahasannya? Oke, untuk menambah anak-anak biar lebih paham terkait peran dan posisi Indonesia di bidang politik dalam lingkup ASEAN, Bapak ada sedikit rangkuman penjelasannya. Oke, yang pertama, peran Indonesia dalam politik di ASEAN itu adalah meningkatkan demokrasi di ASEAN gitu. Kemudian yang kedua adalah Indonesia bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat-obat tradisional. Jangan ngobrol, anak-anak. Iya, Pak. Jangan ngobrol ya, Pak. Ngobrol. Oke, jadi peran Indonesia di ASEAN itu adalah menegakkan demokrasi atau meningkatkan demokrasi di negara-negara ASEAN. Jadi negara-negara ASEAN itu akan saling melihat bagaimana jalannya politik di negaranya, bagaimana proses perpolitikan di negaranya. Akan ada proses controlling antar semua negara, walaupun tidak secara langsung negara itu dapat mencampuri urusan politik negara lain. Kemudian mereka juga dapat bekerja sama untuk menanggulangi terjadinya penjualan obat-obatan terlarang, narkoba gitu. Karena biasanya narkoba itu diedarkan atau dijual belikan antar negara. Jadinya ketika Indonesia berperan dalam politik negara, maka ia akan dapat istilahnya? Bukan Irman, bukan narkoba. Jadinya ia dapat saling sharing gitu dengan negara-negara lainnya karena sudah memiliki hubungan politik, dapat sharing gitu, mari kita memberantas narkoba gitu. Jadi jangan kasih masuk narkoba dari Malaysia misalnya ke Indonesia dan sebagainya. Oke, anak-anak paham? Paham. Oke, selanjutnya
menyaksikan video. Oke, ini adalah video yang kita saksikan selanjutnya adalah peran dan posisi Indonesia di bidang sosial dan budaya. Oke, Bapak akan putarkan videonya. Nah, anak-anak sudah menyaksikan videonya. Loli, hati-hati duduk Loli. Oke, sudah diperhatikan dari videonya? Sudah. Oke, Bapak ada rangkuman lagi seperti sebelumnya. Mohon jangan bosan ya, karena memang pelajaran kita agak berat ya, agak banyak. Oke, untuk di bidang sosial dan budaya sendiri, Indonesia itu memiliki banyak peran dan posisi yang bisa dibaca oleh anak-anak sendiri. Yang pertama ada mengirimkan bantuan kemanusiaan, misalnya di Vietnam ada bencana, Indonesia ngirim bantuan ke sana. Kemudian memberikan bantuan kemanusiaan lainnya, misalnya ketika etnis Rohingya yang di Myanmar sana diusir, Indonesia memberikan suaka, memberikan pelindungan dan sebagainya. Kemudian Indonesia bekerja sama untuk mencegah penyebaran virus seperti yang terjadi sekarang. Corona. Ketika terjadi COVID, negara-negara itu saling membantu. Gitu. Dan selanjutnya peran Indonesia dalam berpartisipasi dalam ASEAN Foundation Model ASEAN gitu untuk meningkatkan proses pembelajaran atau kualitas pendidikan di negara masing-masing. Oke? Sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Kayaknya anak-anak bosen nih. Anak-anak nih bosen kayaknya. Bapak ada sedikit ice breaking. Oke, mohon berdiri dulu anak-anak. Biar anak-anak semua tidak ngantuk. Mari kita ice breaking sedikit. Ice breakingnya kita nyanyikan lagu Kepala Pundak Lutut Kaki. Iya, Oke? Pak. Ikuti Bapak semuanya. Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala Lutut kedua. Di Pak Kumar. Pundak. Lutut yang kemana? Oke. Nah, cukup. Sudah segar lagi kan? Segar, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan video yang akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang teknologi dalam ruang lingkup ASEAN. Bapak akan putarkan videonya ya. Iya, Pak. Videonya sudah selesai. Apakah tadi sudah diperhatikan dengan sesama? Sudah. Oke, kembali lagi Bapak akan berikan sedikit rangkuman. Nah, peran dan posisi Indonesia di bidang kesehatan, di bidang iptek dalam lingkup ASEAN itu misalnya terkait dengan kasus pandemi COVID-19 yang kita rasakan sekarang. Dengan adanya perkembangan teknologi, ketika Indonesia bergabung dalam ASEAN itu artinya akan ada sharing atau berbagi teknologi. Ketika misalnya di Singapura menemukan teknologi vaksin, maka Indonesia juga akan bisa merasakan teknologi tersebut karena Indonesia bisa meminjamnya, bisa belajar cara proses pembuatannya dan sebagainya. Aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir untuk tujuan perdamaian. Salah satu manfaat Indonesia ketika mempelajari iptek itu adalah bisa menemukan sumber-sumber teknologi terbaru. Salah satu sumber teknologi yang ada saat ini yang paling mutakhir itulah teknologi nuklir. Karena nuklir selain bisa dijadikan sebagai alat yang berbahaya ketika diolah menjadi senjata, dia juga bisa menjadi hal yang positif ketika dia diolah menjadi pembangkit listrik. Dengan adanya kerjasama di bidang iptek ini, negara-negara akan bisa saling melakukan transfer knowledge, transfer teknologi sehingga dapat membuat sumber-sumber energi baru untuk perbaikan dan tujuan perdamaian dunia. Oke, selanjutnya ini Bapak ada satu lagi. Ini itu adalah video yang terakhir. Ini kali ini kita akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, siap-siap ya anak-anak, perhatikan videonya. Ya. Oke, Bapak akan putar dalam 3, 2, 1. Oke, anak-anak, videonya sudah berakhir. Jadi seperti biasa, Bapak akan kembali menampilkan rangkuman video. Oke, ini adalah rangkumannya ya terkait peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, bisa pertama kayak jaringan kerjasama antar universitas di ASEAN. Kayak akan ada jaringan atau organisasi atau ikatan dari universitas-universitas ASEAN. Apa tujuannya? Nanti akan bisa saling bertukar pelajar, bertukar tenaga pendidikan untuk meningkatkan pendidikan di kedua negara yang bekerja sama. Seperti program-program pelajar lainnya dan sebagainya. Oke anak-anak, itu adalah akhir dari slide materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, anak-anak perhatikan Bapak. Iya, Pak. Please, perhatikan Bapak. Oke, ketika tadi Bapak sudah menjelaskan semua materinya,
karena tadi anak-anak menjawab bahwa sudah paham terkait pembahasan dari awal dan terakhir, Bapak akan menguji pemahaman anak-anak dan memperdalam pemahaman anak-anak dengan meminta anak-anak untuk berdiskusi kelompok. Ya, Pak. Siap untuk berdiskusi anak-anak? Siap, Pak. Oke, Bapak akan membagi anak-anak ke dalam 4 kelompok. 4 kelompok nantinya akan terisi oleh 2 orang anggota. Oke, Irman, Ya, Pak. mau kelompokan sama siapa Irman? Lilis, Pak. Lilis, oke. Sisanya silahkan bagi kelompok secara mandiri ya, dua-dua. Silahkan diatur posisi duduknya ya. Kelompok pertama di sini, kelompok pertama digeser ke sini lagi. Nah, kelompok 2 Cindy Anis di sini, di depan. Lilis. Kelompok selanjutnya Loli sama Di mana, Pak? Isrotul Aini di sebelah sana. Di ujung sana. Ya, oke. Oke, Julia sama Air. Ya, silakan. Oke anak-anak, karena kelompoknya sudah ada, jadi Bapak akan membagi setiap kelompok untuk mendiskusikan satu materi dari yang Bapak sudah jelaskan tadi. Bapak akan memberikan LKPD sekarang untuk anak-anak nanti menyelesaikan diskusi kelompoknya, serta akan memberikan bahan ajar berupa handout pembelajarannya untuk semakin memperdalam pemahaman anak-anak tentang materi yang akan didiskusikan. Jadi kelompok 1 sekarang akan membahas, ya? Oh iya, maaf ya, Bapak lupa. Oke, untuk kelompok 1 akan berdiskusi tentang peran dan posisi Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup Asia. Dalam bidang Pendidikan dan hukum Asia. pendidikan. Oke, kelompok kedua Cindy kan? Iya. Kelompok Cindy akan membahas tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi. Dari bidang Ekonomi. Oke, kelompok Isrotul Aini akan membahas di bidang politik, peran dan posisi Indonesia di bidang Politik. Oke, dan terakhir kelompok Andre akan mendiskusikan peran dan posisi Indonesia di bidang budaya, sosial dan budaya. Oke, di Ya. bidang apa Andre? Di bidang apa kamu diskusiin? Sosial budaya, Pak. Oke, Irman. Pendidikan, Pak. Ekonomi. Bisnis. Oke, untuk semakin mempermudah anak-anak diskusi, Bapak sudah printkan LKPD ya. Jadi silakan nanti LKPD-nya diisi sesuai dengan informasinya. Di sini udah ada langkah-langkah seperti apa kalian akan berdiskusi. Ya, Pak. Jadi diikuti saja. Nah, untuk tambahannya nanti untuk bacaannya Bapak juga sudah menyiapkan handout untuk ada anakku baca di sini. Iya, Pak. Jadi, Siap, Pak. handout ini sesuai dengan bagian materi yang anak-anak dapat. Oke? Nih untuk Cindy dan Anis silakan. Untuk Irman dan Lilis ya. Oke, Lilis. Oh, benar. Bacakan. Nah, untuk Andre dengan Julia dan terakhir untuk Loli dengan Oke. Oke, nanti sesuai langkah-langkah yang diterangkan di LKPD, setelah sesi pertama anak-anak di sini berdiskusi, tetapkan satu orang yang akan menjadi tim stay atau orang yang akan berkunjung, dan pilih satu orang menjadi tim stay atau orang yang akan diam ya. Ya, Oke. siap, Pak. Nanti ketika Bapak telah memberitahukan kalau sesi pertama selesai, siap-siap untuk tim stay langsung berkunjung ke temannya ya. Jadi urutannya adalah, dengar dulu anak-anak. Tim stay itu apa, Pak? Tim stay itu adalah orang yang akan berkunjung. Oke. Jadi apa ya? Kayak posisinya itu kan kayak gini anak. Kelompok 1 nanti akan berkunjung ke kelompok 4, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 3 akan berkunjung ke kelompok 2, kelompok 2 akan berkunjung. Oke anak-anak, apakah sudah selesai diskusi awalnya? Sudah, Pak. Oke, seperti langkah yang sudah ada di LKPD, sekarang yang menjadi stray. Siapa yang menjadi stray angkat tangan? Ya, Pak. Silahkan mulai jalan yang pertama. Ayo, stray, semangat, stray. Pak, Andre nakal, Pak. Belakang. Nah, oke, silahkan seperti yang ada di LKPD, yang stay menjelaskan kelompok yang datang ya, jelaskan materi yang kalian dapat. Silahkan berdiskusi selama 15 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Jadi, Oke, sekarang kita sudah masuk. Anak-anak, tadi kamu Pak? Iya, Pak. Selesai diskusinya ya? Ya. Sekarang kita sudah masuk ke sesi diskusi yang terakhir, yang keempat. Silakan tim stray siap-siap untuk berpindah ke posisi terakhirnya.
Silakan. Silakan Desre kembali ke posisi awalnya karena sudah melewati semua sesi diskusi. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, kembali ke kelompoknya. Andre mana kelompoknya? Ini Pak. Cindy. Iya. Udah kumpul ya semua? Sudah Pak. Oke, karena teman-temannya yang stray sudah berjalan-jalan, sekarang tugasnya adalah menggabungkan apa yang teman-teman stray tadi dapatkan dari kelompok-kelompok lain. Sekarang dikasih tahu ke temannya yang stay, terus dilengkapi LKPD-nya ya. Hasil di kelilingnya tadi, informasi yang didapatkan pas keliling tadi, silakan dilengkapi dan ditulis di LKPD. Oke anak-anak? Paham anak-anak? Paham anak-anak? Oke, silakan diisi. Silakan. Ayo, Mamat. Ayo gimana? Kelompok satu. Silakan diisi. Aman, Andre. Oli, aman. Pengertiannya. Gimana? Kelompok sini aman? Gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya Pak. Kelompok Andre sudah selesai? Sudah. Kelompok sini? Sudah. Eni. Irman? Siap Oke, karena semua kelompok sudah selesai, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Siapa yang siap untuk presentasi? Saya, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok ini dulu ya. Silakan kelompok ini untuk presentasi kita. Di Loli, temenin dong. Temenin. Ya. Temenin. Ayo temenin temannya. Jangan jadi sendirian. Kasihan. Oke, ini sudah siap ini. Oke, silakan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 4, yaitu tentang peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yaitu ada dua, yang pertama ekspor dan impor, yang dimana ekspor itu adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri, sedangkan impor itu adalah kegiatan membeli barang. Baiklah, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Oke, selanjutnya kita akan presentasi dari kelompok Irman dan Lilis. Silakan Irman dan Lilis. Sama. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran dan posisi Indonesia di bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Yang pertama di sini ada teknologi kesehatan untuk mengatasi pandemi COVID di ASEAN. Beberapa kerjasama yang tercakup dalam rencana aksi tersebut dan dapat dilakukan untuk memulihkan ekonomi ASEAN, antara lain meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Baiklah teman-teman, hanya itu yang dapat kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Oke, anak-anak, dari presentasi temannya tadi ada yang masih dibingungkan nggak? Tidak ada. Paham berarti ya? Peran dan Indonesia di bidang ekonomi sudah paham? Di bidang pendidikan sudah paham? Di bidang politik? Di bidang sosial? Oke, anak-anak semua, untuk lebih meyakinkan Bapak kalau anak-anak sudah memahami materi hari ini, Bapak ada tes atau ada quiz untuk anak-anak ya. Silakan dikerjakan dengan baik dan tidak boleh pinter. Oke, silakan dikerjakan ya. Ini untuk Cindy dikasih ke Alicia. Ini juga, nih kasih ke Irman. Ini ya, juga berbagi, oke? Oke, silakan dikerjakan dengan baik, jangan ada yang nyontek. Oke? Ya Pak. Baik Bapak. Oke anak-anak, gimana udah selesai tugasnya? Sudah siap untuk diperiksa? Siap. Oke, silakan Cindy kita tolong ya anak. Dikumpulin tugas-tugas teman-teman. Kumpulin ke Bapak. Gak ada hadiahnya. Anis gimana dari tugasnya nih? Bisa nggak? Gampang Pak. Oke, Loli gimana Loli? Gampang banget Pak. Andre kayaknya susah banget kayaknya. Susah Andre? Iya aja. Oke, terima kasih Cindy. Oke, nanti Bapak akan cek dulu ya hasil kerja adik anaknya. Besok Bapak akan umumkan hasilnya, oke? Baik Pak. Oke Pak. Selanjutnya kita akan ke sesi refleksi gitu ya. Kayak mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari selama 1 hari pembelajaran dan apa yang sudah anak-anak semua lakukan di sini, oke? Siap, Pak.
Coba sekarang ada yang bisa menyampaikan nggak? Apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin yang pertama dulu, peran dan fungsi Indonesia di bidang ekonomi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ini, silakan ini. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi itu dalam lingkup ASEAN itu dibagi menjadi dua, yaitu Ya. pertama ekspor, yang kedua impor. Oke, terima kasih untuk ini. Oke, terima kasih untuk kelompok Irman, kemudian kelompok Julia sama kelompok Anissa ya yang telah menambahkan tadi. Jadi sedikit menyimpulkan dari Bapak. Jadi yang tadi kita pelajari dari awal, kita sudah mempelajari terkait apa itu ASEAN, kemudian seperti apa peran dan fungsi Indonesia dalam ASEAN. Kemudian di bidang pendidikan, ASEAN memberikan kontribusi dan Indonesia berperan di sana untuk meningkatkan pendidikan di ASEAN, misalnya dengan program pertukaran pelajar, adanya organisasi pendidikan dan sebagainya. Kemudian di bidang sosial budaya, terjadi pertukaran budaya, memperkenalkan budaya antar negara, kemudian saling melindungi, kemudian memberikan bantuan dan sebagainya. Di bidang politik juga bisa bisa menegakkan demokrasi di setiap negara, kemudian bisa melindungi setiap kepentingan negara dan sebagainya. Kemudian di bidang iptek bisa terjadinya transfer teknologi, transfer pengetahuan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup di semua negara ASEAN, terutama di Indonesia. Oke, tepuk tangan anak-anak karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi anak-anak kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak mau berpesan sedikit sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Jadi apa yang kita pelajari hari ini tidak akan sempurna kalau anak-anakku tidak mengulanginya gitu. Jadi setelah selesai belajar di sekolah, setelah selesai belajar di kelas, di rumah juga anak-anak jangan lupa untuk belajar kembali ya, mengingat-ingat kembali apa yang sudah dipelajari dan membaca bacaan yang sekiranya sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Siapa? Juga bertanya kepada ibu bapak, kepada kakak tentang pembelajaran yang kita pelajari agar anak-anak lebih memahami materi yang akan kita pelajari. Oke? Masih semangat kan anak-anak? Masih, Pak. Udah siap buat pulang? Siap. Siapa yang udah lapar? Saya. Oh, semangat banget Irman, kayaknya lapar banget. Oke, karena Irman sudah lapar banget, jadi kita akhiri saja pelajarannya. Namun sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Ya. Irman, pimpin doa terus. Siapa? Ya, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam hati.